Nah, ini dikhawatirkan nanti akan ada kreasi-kreasi model-model yang lain begitu. Nah, ini dalam hukum Islam ada satu metode hukum penetapan hukum yang namanya saddud dzari'ah, dapat membawa kepada yang haram, ya. Halo teman-teman, terima kasih sudah menonton. Kali ini kita akan membahas sebuah video yang sedang viral di media sosial. Pertama muncul di video viral ini ada seorang ibu-ibu sholat Idul Fitri di belakang imamnya langsung. Sontak video tersebut membuat netizen bertanya-tanya. Daripada kita pusing, berikut penjelasan dari MUI Indramayu. Dijaga di saf yang berbeda, yang berjarak itu kan ada saf yang berjarak, tidak seperti sholat Idul Fitri di Masjid Agung, di Islamic Center dan sebagainya. Safnya kita rapat semua. Yang pertama dia ngambil dasar hukum yang dia pegang itu surat Al-Mujadilah ayat 11. Di situ disampaikan bahwa berlapang-lapanglah dalam suatu majelis. Jadi memberikan area ruang. Area ruang itu untuk kita merasa nyaman satu dengan yang lain terkait dengan social distancing. Kita menghargai tafsiran beliau seperti itu terkait dengan jarak yang digunakan itu. Yang kedua, ada seorang perempuan, saya ini paling memuliakan perempuan. Jadi perempuan itu tidak mesti harus di sudut ujung beradanya. Seperti itu pemahaman dia tuh Pak, dalam arti memuliakan pemurung. Kalau kita kan menghargai dengan pemahaman orang, pola berpikir beliau terkait dengan memuliakan perempuan tersebut. Sehingga dan perempuan yang ada di samping saya itu perempuan yang saya muliakan sekali. Kayak itu. Jadi Pak, jadi apakah salah ketika saya memuliakan seorang perempuan? Kemenak Indramayu menyatakan hanya bisa memberikan arahan dan tidak dapat menindak paham atau ajaran tertentu selama ajaran tersebut dianggap tidak menyimpang. Mengagetkannya lagi, pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaitun ceramah di depan umatnya menginginkan Indonesia membuka diplomasi untuk Israel. Berikut videonya. Karena saudara, sampai kapan Indonesia berdiri dengan wangkengnya untuk tidak membuka diplomasi dengan Israel? Memang banyak orang yang ainus syuhad terhadap Israel. Apa itu ainus syuhad? Mata yang dikasih topeng kuda yang mereknya benci. Itu ainus syuhad, mata kebencian. Maka mari kita buka. Mari kita buka. Jangan ada ainus syuhad. Mari kita tampil dengan toleran. Membuka diplomasi. Dan kita sampaikan pada pemegang kebijakan. Mari kita dengan dasar Undang-Undang Dasar 45 ini, dengan preambulnya ini, membuka hubungan diplomasi dengan Israel. Setelah video tersebut viral, muncul lagi video baru tentang azan di pesantren ini. Berikut selengkapnya. Pesantren Az-Zaitun ini, ya pertama, ya pelanggaran syariat tidak ada, ya karena memang hukum azan tadi sunnah dan mengumandangkan azan dengan lagu yang indah itu juga sunnah. Menghadap kiblat itu juga sunnah saja begitu. Artinya kalau dilakukan boleh, tidak dilakukan juga tidak berdosa. Hanya persoalannya adalah ini tidak lazim di masyarakat. Ya, ini menjadi hal yang baru, menjadi sebuah kreasi. Nah, ini dikhawatirkan nanti akan ada kreasi-kreasi model-model yang lain begitu. Nah, ini dalam hukum Islam ada satu metode hukum penetapan hukum yang namanya saddud dzari'ah, ya. Saddud dzari'ah itu artinya menutup jalan kepada sesuatu yang dapat membawa kepada yang haram, ya. Ya, artinya kalau nanti ada kreasi seperti ini, nanti akan ada kreasi yang lain, akan ada model yang lain begitu yang tidak lazim begitu.
Nah, ini menjadi sesuatu yang tidak sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah dan para sahabat. Menurut beliau itu tidak lazim. Terus, apakah boleh kita mengikutinya? Ya, kalau kita sifatnya menganjurkan ya, bahwa dalam Islam ada ketentuan-ketentuan syariat Islam yang sifatnya ta'abbudi, ada yang sifatnya ta'akuli. Nah, azan dan juga sholat itu adalah bagian dari ibadah mahdoh, ibadah ritual murni ya. Maka sebaiknya kita mengikuti sesuai dengan tuntunan Rasulullah dan juga para sahabat. Ma'ana alaihi wa ashabi, begitu. Jadi tidak perlulah dibuat hal-hal yang nyeleneh, yang baru, meskipun kalau kita perdebatkan secara fikih itu tidak ada pelanggaran. Selanjutnya, menurut beliau sudah melakukan penelitian pada tahun 2002. Itu MUI yang melakukan penelitiannya. Simak penjelasannya. Itu penelitian lama ya, tahun 2002. Jadi saat itu MUI mendapat pengaduan dari masyarakat ya tentang adanya korban-korban dari satu gerakan yang dinamakan gerakan NII KW9, Gerakan Negara Islam Indonesia Komandemen Wilayah 9. Nah, dan dikaitkan dengan pesantren Az-Zaitun. Nah, waktu itu pimpinan Majelis Ulama Indonesia berinisiatif membentuk satu tim yang langsung diketuai oleh Pak Kiai Ma'ruf Amin saat itu, dan saya sebagai sekretarisnya. Yang pertama, menjawab pertanyaan pertama tadi, ya memang kita mendapati adanya penyimpangan ajaran dan paham keagamaan yang diajarkan oleh gerakan NII KW9. Ya, misalnya tentang hijrah dan baiat, tentang tidak wajibnya sholat, tentang penebusan dosa bisa diganti dengan uang, dan berbagai macam ajaran yang dikembangkan oleh gerakan NII KW9 ini yang menyimpang dari ajaran fundamental Islam. Pertanyaan yang kedua, apakah ada penyimpangan dalam pengajaran kurikulum yang diajarkan di pesantren Az-Zaitun? Nah, kita mendapati saat itu ya kita langsung terjun dan berada di dalam pesantren Az-Zaitun. Beberapa kali kita menginap dan melihat aktivitas santri dan juga mengkaji buku-buku yang diajarkan. Ya, kita dapati bahwa tidak kita temukan adanya penyimpangan pengajaran dalam kurikulum, dalam aktivitas santri sehari-hari di pesantren Az-Zaitun. Nah, terhadap pertanyaan ya, jadi tidak ada penyimpangan kita dapat itu ya dalam pesantren Az-Zaitun. Nah, tetapi ada pertanyaan ketiga tadi, adakah relasi antara gerakan NII KW9 dengan Az-Zaitun ini? Nah, kita mendapatkan adanya hubungan dan relasi yang signifikan antara gerakan NII KW9 dengan pesantren Az-Zaitun ini dalam 3 aspek. Aspek pertama adalah aspek kepemimpinan, di mana kepemimpinan di pesantren Az-Zaitun itu juga adalah para pimpinan di gerakan NII KW9. Eksponen yayasan di pesantren ini juga adalah para pimpinan di gerakan NII KW9. Koordinator rekrutmen santri yang ada di luar pesantren yang merekrut santri itu juga adalah para tokoh dari gerakan NII KW9. Ya, itu relasi yang pertama. Nah, relasi yang kedua adalah dari historikalnya, ya, bahwa secara historis kelahiran
pesantren Az-Zaitun ini tidak bisa dipisahkan dari gerakan NII KW 9. Dan yang ketiga dari aliran dana. Ya, kita mendapati fakta adanya aliran dana yang cukup signifikan dari gerakan NII KW 9 yang memang doktrin-doktrin ajarannya lebih mengedepankan pada ya penebusan dosa, sodakoh hijrah, sodakoh macam-macam begitu. Ya, yang kemudian kita dapati bahwa terdapat aliran dana yang signifikan dari gerakan NII KW 9 ini dengan pesantren Az-Zaitun. Ya, jadi itu ya, jadi kita harus meletakkannya itu secara proporsional. Ya, mana gerakan NII, mana pesantren ya Az-Zaitun dengan aktivitas dan kurikulum pengajarannya, dan juga kita harus membedakan antara santri yang belajar dengan eksponen yayasan pimpinan pesantren Az-Zaitun ya yang juga adalah penggerak di gerakan NII KW 9. Itu penelitian tahun 2002 ya. Yang kemudian juga di follow up juga oleh penelitian Litbang Kemenak yang temuannya juga tidak jauh berbeda dengan temuan dari tim peneliti MUI. Nah, hasil penelitian dari tim MUI maupun Litbang dari Kementerian Agama ini kemudian dibawa kemana? Ini kan penelitian sudah dilakukan sejak lama, Pak. Ya, kita pertama MUI menyampaikan hasil penelitian ini kepada masyarakat untuk kemudian menjadi pengetahuan masyarakat bahwa gerakan NII KW 9 ini adalah gerakan yang menyimpang ya, yang dari sisi paham keagamaannya ini menyimpang. Jadi masyarakat harus menjauhi dan haram mengikuti gerakan ini begitu. Oke teman-teman, itu adalah video yang sedang viral dari Pondok Pesantren Al-Zaitun. Dan tadi adalah penjelasan dari MUI. Silakan tanggapi di kolom komentar. Untuk informasi, video ini diambil dari salah satu stasiun televisi. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, subscribe, dan komen. Terima kasih.